Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi enak dengan anaknya yang itu. Ustaz yang juga dulu baru cakap ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha. Semuanya ayo. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khatamun nabiyyin la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus PKM, ustadz-ustadz, ulama yang berhadir di majelis yang berbahagia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir di majelis yang berbahagia ini juga. Dan yang saya sayangi anak-anak saya yang cantik-cantik dan soleh-soleh. Apa kabar, Le? Alhamdulillah, luar biasa. Tidak serentak. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Memang kalau acara Isra Mi'raj yang banyak hadir bocil-bocil biasanya memang. Tapi di sini alhamdulillah lebih banyak oma-oma daripada bocil. Kalau di masjid tempat saya, kalau ada anak-anak 30 orang, oma-omaknya paling 10 orang. Ya. Anak-anak sekalian, bocil-bocil. Siapa di sini yang ayahnya hadir? Ada ayahnya? Siapa di sini yang emaknya hadir? Siapa di sini yang tidak hadir emak dan ayahnya? Ya Allah, banyak juga rupanya. Sini dulu, sini. Taulah dulu. Sinilah, ayah kau yang tunjuk tangan sini. Gede dulu. Boleh dua-dua. Ini dulu. Ustaz mau wawancara dulu. Sini naik. Naiklah. Gak usah buka sholat, naik aja.
Namanya siapa? Aska. Siapa? Aska. Atwa. Nama ayahmu siapa? Hah? Nama mamamu siapa? Ayu. Oh, Ayu. Nggak ada si Ayu sini? Nggak ada. Hah? Sitabor. Istabor. Kau di sini tinggal sama siapa? Nenek. Baba ada. Kenapa nggak tinggal sama ayah makmu kan? Baba ada. Hah? Baba ada. Apa ada? Di sini? Ada ini. Bapak Ibu yang dimuliakan, ada turun. Udah turun lagi, turun. Nggak enak ngomongnya soalnya sambil cakap-cakap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 10 kenabian, catat ya. Pada tahun 10 kenabian, orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, orang-orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah, orang-orang yang selalu membela Rasulullah, orang-orang yang selalu memberikan kedamaian kepadanya. Pada tahun ke-10 Hijriyah dipanggil Allah secara bersamaan. Simak ya. Pada tahun 10 kenabian dipanggil oleh Allah secara bersamaan. Dipanggil oleh Allah pertama sekali adalah istri tercintanya yang bernama Siti Khadijah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Khadijah meninggal, terjadi pukulan yang sangat berat terhadap batin Rasulullah. Rasulullah sedihnya luar biasa. Kenapa? Khadijah adalah wanita yang sangat-sangat dicintainya. Saking beratnya lah batin Rasulullah kepergian Khadijah, sampai Rasulullah ngomong gini, Bapak Ibu. Ayo Ibu dengar ya. Sampai Rasulullah ngomong, barang siapa wanita yang meninggal duluan, suaminya merasa sangat kehilangan, suaminya merasa sangat berat sekali, pastikan wanita itu penghuni surga. Saya ulang, apabila seorang istri meninggal, suaminya merasa kehilangan yang sangat dalam, kata Rasulullah, pastikan dia wanita penghuni surga. Kenapa Ibu? Kenapa? Karena puncak karir seorang wanita adalah mendapatkan redha suami. Bukan kepala sekolah, bukan kerja kantoran, bukan. Tapi prestasi tertinggi seorang wanita adalah mendapatkan redha suami. Makanya Ibu, kalau tiba-tiba nanti Ibu meninggal, laki tiba-tiba masuk ke kamar dan mengatakan, alhamdulillah, akhirnya si Upi pergi. Aku bisa dekat sama selingkuhanku di sebelah. Kalau suami Ibu ngomong gitu, itu ciri perempuan penghuni neraka. Ibu, prestasi tertinggi seorang istri adalah mendapat redha suami. Ingat itu. Berduka yang luar biasa Rasulullah sepeninggal Khadijah. 5 minggu kemudian pamannya Abu Thalib dipanggil oleh Allah. Sementara Abu Thalib itu adalah pelindungnya dari gangguan kafir Quraisy. Bayangkan, istri tercinta, paman tercinta, hanya dalam waktu 1 bulan 5 hari dipanggil oleh Allah secara bersamaan. Hebatnya, sedihnya Rasulullah, berdukanya Rasulullah, sampai tidak bisa berkata-kata dan selalu menangis.
Makanya tahun 10 kenabian itu disebut dengan tahun Amul Husni. Anak Ustaz sekalian, tahun bersedihnya Rasulullah disebut dengan tahun Amul Husni, tahun duka cita. Meninggal Khadijah, meninggal Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengejek, semakin berani mencaci maki, memfitnah, membuli, sampai Rasulullah tidak kuat lagi tinggal di Mekah dan pergi hijrah ke kota Taif. Dari Mekah ke Taif itu kurang lebih 100 km, 3 hari jalan kaki. Masih di gerbang Taif, Bapak Ibu, ternyata sambutan penghuni kota Taif juga lebih parah. Masih di pintu gerbang mereka sudah membawa tai onta, membawa batu. Rasulullah bersama anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, mereka timpuki pakai tai onta. Mereka lempar dengan batu. Sampai Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kalau disinilah nyawaku berakhir, aku ridho, aku pasrah." Karena tidak ada penerimaan di kota Taif, kembali Rasulullah ke Mekah, tinggal di rumah Maimunah, bibinya Rasulullah. Selama di rumah bibinya tadi, Rasulullah terus bersedih, tidak bisa ngapa-ngapain. Mau keluar, orang kafir Quraisy jahatnya luar biasa, nggak bisa keluar. Di saat Rasulullah bersedih seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Jibril dan Mikail untuk menjemput kekasihnya Nabi baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril, Mikail, jemput kekasihku, bawa dia kemari. Atas perintah Allah, datang Jibril dan Mikail ke rumah Maimunah, bibinya Rasulullah, sambil membawa air Zam-Zam. Untuk apa air Zam-Zam? Karena Rasulullah hendak dibawa menghadap Allah. Rasulullah disuruh bersuci dulu, toharoh dulu. Anakku sekalian, kalau kita menghadap Allah wajib apa? Berwudu. Udah pandai wudu belum? Ustaz tanya, rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada berapa? Berarti belum pandai lah wudu. Omak-omak dulu. Rukun wudu ada berapa, Bu? Kita kalau tak tahu rukun, syarat sah, syarat wajib, nggak sah sholat. Ibu, dengar ya kan? Ada berapa rukun wudu? Ya ampun. Ada berapa rukun wudu? Ini anak madrasah. Ada berapa, nak? 6, pintar. Sini. Nanti ada hadiah di sini. 6. Sini. Rukun wudu ada 6. 1. Loh. Cuman tahu angkanya aja. Gak jadilah. Rukun wudu ada 6. Betul dia 6. 1. Rukun wudu ada 6. 1. Padahal kita bicara Isra Mi'raj loh. Inti Isra Mi'raj salat. 1. Melafalkan niat.
Siapa yang tahu niat wudhu? Sini. Ada hadiahnya, naik. Siapa yang tahu? Enggak usah usapan. Sini. Niat berwudhu. Nawaitu wudu'a li rafil adasil asgari fadalillahi ta'ala. Cair, ya kan? Nah. Pintar ya. Cair dia. 1 juta. Nolnya menggelinding 3. Ayo sama-sama. Niat berwudu. Nawaitu pintar. Yang kedua, apa hukum wudhu kedua? Apa Bu? Ibu guru dulu. Membasuh muka. Yang ketiga. Ibu dulu, ibu guru. Basuh tangan. Keempat. Ngusap kepala. Kelima. Anak-anak, kelima apa? Hah? Apa Bu? Cuci kaki. Yang keenam. Tertib. Harus tahu, anak madrasah harus tahu ya. Datang malaikat Jibril yang Mikael membawa air Zam-Zam ke hadapan Rasulullah untuk mensucikan Rasulullah sebelum menghadap Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 air yang suci lagi mulia di sisi Allah. Simak. Ada 4 air yang suci dan mulia. Kalau suci, air di rumah kita juga suci. Air di masjid suci. Ini di samping suci juga dimuliakan oleh Allah. Ada yang tahu? Sini dulu. 4 ya, 4 ya. 4. Air Zam-Zam 1. 3 lagi. Hah? 3 lagi. Air yang suci lagi mulia. Jadi bukan 1 air Zam-Zam betul. Hah? Itu air suci aja. Ini mulia juga. Air suci dan mulia. Bukan air suci dan mensucikan. Kalau air suci lagi mensucikan, ada di rumah kita. Ibu guru lagi nengok Google ya Bu ya? Ya. Yang pertama, air suci yang pertama adalah air yang pernah keluar dari celah-celah jari Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perang Hudaybiyah, air tinggal seember. Dengan santainya Rasulullah memakai air itu berwudu dengan menggunakan banyak air. Wajah-wajah para sahabat ketika itu pada mengkerut. Kata Rasulullah, ada apa dengan kalian? Ya Nabi, baginda Nabi, air yang kita punya cuma yang di ember itu. Kalau baginda habiskan air itu, dengan apa kami berwudu? Dengan apa kita mau minum? Kata Rasulullah, sini kami mendekat, sini mendekat. Kurang lebih waktu itu yang berkemah 13.000 orang. Sini kami mendekat. Lantas tangan kalian diginiin, dari celah-celah jari Rasulullah keluar air kayak air shower. Itulah air suci dan mulia yang ke-1. Yang kedua tadi udah disebut anak-anak, namanya air Zam-Zam. Yang ketiga, air apa? Air suci lagi mulia yang ketiga adalah nanti kita ketemunya. Air yang ada di telaga Al-Kautsar. Jadi air yang keluar dari jari Rasulullah, air Zam-Zam, air telaga Al-Kautsar. Yang keempat adalah air yang berada di Sungai Nil, tempat dihanyutkannya Nabi Musa.
Jibril, Mikail mau air Zam-Zam membasuh hati Rasulullah sebelum berangkat Isra dan Mi'raj. Setelah diwudukan oleh Jibril, Rasulullah sholat 2 rakaat. Habis sholat berangkat dari Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, kurang lebih jaraknya sekitar 3.500 km. Jauh ya? Kurang lebih ini ke Palembang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 3.500 km. Waktu itu kendaraan yang paling familiar adalah onta. Onta itu 40 jam per hari perjalanannya. Makanya begitu Rasulullah pulang, bercerita saya baru pulang dari Masjidil Aqsa, orang-orang di kota Mekah kaget. Datang Abu Lahab, Abu Jahal, Nabi itu yang kalian ikuti, gila. Bagaimana bisa hanya sepertiga malam dia sudah sampai di Mekah dan pulang lagi ke sini? Gila, kata mereka. Makanya ketika itu ada yang murtad, sudah masuk Islam karena mendengar Nabi pernah ke Mekah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu kurang lebih 3 jam PT. Nggak masuk akal mereka. Mereka anggap Rasulullah gila, murtad sebagian. Artinya apa Bapak Ibu? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu tercatat dalam Al-Quran, kita harus percaya, harus beriman. Tak usah dicari-cari. Apa betul? Apa betul? Apa betul? Dari Masjidil Aqsa, Rasulullah naik ke langit pertama. Di langit pertama jumpa Nabi. Di langit pertama jumpa Nabi. Nabi Adam. Nabi Adam itu Bapak Ibu tingginya 72 hasta. Besar. Kalau dimeterkan, Nabi Adam alaihissalam tingginya 27 meter kurang lebih. Ada menara masjid kita segitu Pak tingginya? 27 meter. Begitulah Nabi Adam besarnya. Tinggi. Umurnya 1000 tahun. 40 tahun di surga, 960 tahun di bumi. Kalau kita umat Muhammad menatapnya, sakitlah leher kita melihatnya. 27 meter. Rumah ini aja 3 meter udah tinggi kita rasa. Badannya besar. Umat Nabi Nuh juga begitu. Nabi Musa juga begitu. Besar-besar kayak dinosaurus. Makanya Bapak Ibu, Allah hadirkan buat kita sebagai rahmatnya Ramadan. Untuk apa? Untuk menyaingi amal-amal ibadah umat terdahulu yang rata-rata umurnya 900 tahun. Mau kau 900 tahun? Iya. Ya? Kayaknya hebat lah mau. Kita 100 tahun aja udah jelek kan? Naik ke langit kedua ketemu Nabi. Naik ke langit kedua ketemu Nabi. Nabi apa Bu? Omak dulu. Bapak dulu Nabi apa Pak? Nabi Isa dan Yahya berbarengan. Di langit pertama ketemu dengan Adam. Di langit kedua ada Yahya dan Isa. Di langit ketiga orang terganteng sejagat raya. Siapa? Yusuf. Jadi kalian yang bolak-balik perawatan-perawatan jangan merasa cantik, jangan merasa ganteng. Tidak ada yang mengalahkan gantengnya Nabi Yusuf dan cantiknya Siti Sarah istri Ibrahim. Walaupun kalian tiap hari perawatan tak akan terkalahkan. Bayangkan Nabi Yusuf tadi kan,
Saking gantengnya, ibu-ibu arisan, pejabat-pejabat arisan, dilewatkan Nabi Yusuf, dikasih mangga, dikasih pisau. Oh, nggak terasa sama dia, sudah diiris-iris tangan. Melotot. Nabi Yusuf. Ada orang sekarang kayak gitu? Tidak ada. Kan? Anak sekalian naik ke langit keempat jumpa Nabi. Hei. Tadi Nabi pertama Nabi Adam. Kedua, ketiga Yusuf. Keempat Idris. Kelima Hoi. Apa anakku? Kelima Nabi Harun. Keenam Musa, pintar. Ketujuh Nabi Ibrahim. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul al-anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Gak tahu kan sambungannya? Ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ishaq, Ya'qub, Su'aib, Musa, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Dari langit ketujuh ketemu Ibrahim Rasulullah, langsung naik ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha Allah memberikan obat duka citanya tadi. Karena Rasul tadi jalan-jalan. Supaya apa? Supaya sembuh. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ibu di rumah lagi gabut, lagi sedih, muncungnya lagi panjang, ajak jalan-jalan. Bosan di rumah, itulah jalan Allah itu. Rasulullah lagi gabut, lagi berduka cita, lagi sedih luar biasa. Allah ajak jalan-jalan dari Mekah ke Palestina. Jauh itu kan? Jauh. Bapak pun ajak jalan-jalan dari sini ke Pulau Sabang, baru pas dengan Rasulullah. Cocok? Cocok, Bu? Sayang lakinya nggak ada di sini, ya kan? Tak dengar dia. Obatnya yang pertama jalan-jalan, yang kedua oleh Rasulullah supaya hati kita lapang, hati kita tenang adalah sholat. Oleh Rasulullah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjadi patokan seorang itu kafir atau muslim. Ingat, batas antara kekafiran dengan keimanan adalah sholat. Patokan diterima atau tidaknya ibadah ke seseorang adalah sholat. Ibu taat kepada suami, silaturahim rajin, mulut rapi terjaga, tidak ada ghibah, tidak ada caci maki, sedekah oke. Tapi tidak sholat, semuanya tak berguna. Semuanya tak berguna. Ingat, patokannya adalah sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya, walaupun hidup, kalau tak sembahyang, walaupun hidup,
dipukul, dipalus sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang, dipukul, dipalu, dibanting maksudnya. Apapun ceritanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sholat adalah segala-galanya. Sholat adalah segala-galanya. Hei, saya Ibu, ada laki-laki yang menanya anak saya PNS di Ciantar, guru SMP. Saya bilang, sudah ada 3 orang, saya cari menantu yang subuhnya di masjid. Saya cari menantu yang subuhnya di masjid. Mundur satu-satu, belum ada pula. Nggak ada. Bisa ditengok. Kata Rasulullah Ibu, kalau ada orang, anak remaja, subuhnya di masjid, pastikan itu orang baik. Karena orang munafik nggak sanggup ke masjid di subuh hari. Berat, walaupun masjid itu di sebelah rumahnya. Ya kan Pak? Banyak tetangga masjid kan? Ada 5 saf di sini. Kalau subuh ada 5 saf. Hah? Kalau subuh, alhamdulillah. Berarti masjid ini keren. Ya. Sholat ya anakku ya. Miftahul jannah as-salatu wal khamsun. As-salatu wal khamsun, insyaallah miftahul jannah. Kuncinya surga, salat 5 waktu, salat 5 waktu, insyaallah kuncinya surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita tidak dihitung. Tidak dihitung sebanyak apapun. Tidak dilirik oleh Allah. Kenapa? Karena di pintu hisab yang pertama yang dibuka adalah catatan sholatnya. Pintu hisab itu bergerbang-gerbang, Bapak Ibu. Sholat, puasa, zakat gitu. Silaturahim. Dan nanti kita akan masuk ke surga berombong-rombongan dengan orang sholat tadi. Ya. Apapun ceritanya, sholat. Mesti khusyuk ke Ustaz? Tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis keluar dari surga karena, kalau yang kita dengar cerita, iblis keluar dari surga karena sombong. Bukan. Iblis keluar dari surga karena menolak perintah Allah. Allah perintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam. No, nggak level. Aku lebih baik dari dia. Karena menolak perintah Allah. Kalau begitu, siapakah yang lebih iblis dari kita? Kita menolak perintah Allah untuk sujud kepadanya. Adam menolak sujud kepada Adam. Iblis menolak sujud kepada Adam. Kita tak mau sujud kepada Allah. Berarti kita lebih setan dari iblis. Kita yang tidak sholat 5 waktu, kita lebih setan dari iblis. Perhatikan. Karena menolak perintah. Sholat itu perintah. Kerjakan kayak militer. Perkara diterima atau tidak urusan nanti. Bisa khusyuk atau tidak urusan nanti.
Yang penting kerjakan dulu perintah. Itu intinya dulu. Kalau tak kau kerjakan berarti kau menolak perintah komandan. Sholat. Hei. Sholat, ya. Sholat. Anakku sekalian. Jangan tinggalkan sholat, ya. Setiap tahun kita Isra Mi'raj, kita peringati peristiwa Rasulullah menjemput sholat. Habis Isra Mi'raj kita tak sholat. Bodoh nggak itu? Bodoh nggak itu? Diperingati tiap tahun, siap diperingati, ditinggalkan. Sholat. Sholatlah sholat dek tiang agama, janganlah sampai dek ditinggalkan sebagai tanda syukur kepadanya. Sholat. Kita ini tarhib Ramadannya. Jadi yang pertama sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab yang kita peringati sebagai hari Isra Mi'raj adalah hari berbahagianya Rasulullah. Karena apa? Karena sudah dekat Ramadan. Makanya kalau masuk bulan Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Orang yang berbahagia akan datangnya Ramadan, dia akan mengatakan marhaban, marhaban, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Ulang lagi. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ya Ramadan. Bapak Ibu, dalam bahasa Arab ketika mengucapkan selamat datang ada dua. Satu ahlan wa sahlan, yang satu marhaban. Kenapa kita tidak mengatakan ahlan wa sahlan ya Ramadan? Kenapa para sahabat tidak mengatakan ahlan ya sahlan Ramadan, tapi mengatakan marhaban ya Ramadan? Tahu kenapa? Bapak Ibu, kalau kita bilang ahlan wa sahlan Ramadan, kita mengatakan saya gembira engkau datang, tapi saya juga senang apabila engkau segera pergi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ketemu orang yang berbahasa Arab, ahlan wa sahlan ya akhi, perlu kau ingat, begitu kau nyampe, kau segera pulang. Gembira saya engkau datang, tapi saya berharap kau segera pulang. Jadi kalau siap minum, balik. Jangan panjang-panjangkan kumburmu di situ. Ya, kalau dia ahlan wa sahlan, tahu diri. Siap minum, siap ada dimakan cemilannya, pulang. Tapi kalau marhaban ya Ramadan, aku sedang engkau datang dan aku sedih kalau engkau pergi. Ya. Saya tanya dulu ibu-ibu, bapak-bapak dulu. Kalau Ramadan sudah mau habis, senang? Kalau Ramadan sudah mau selesai, senang? Senang, Bu? Berarti kalian tak cocok mengatakan marhaban ya Ramadan. Nggak cocok. Makanya kalau para sahabat dulu, mereka katakan marhaban ya Ramadan. Kalau Ramadan sudah mau berakhir, mereka nangis. Mereka sedih. Bukan kayak kita. Apalagi oma-oma. 2 minggu lagi Ramadan mau siap, dia sudah siap mencuci horden. Ya kan? Sudah mikir-mikir sekarang sudah ada di WA, grup-grup. Kue-kue apa yang ditawarkan kawan-kawan, geng-geng, ya kan? Miliki kue. Mikiri baju. Kenapa? Saking bahagianya kita Ramadan mau lewat. Iya kan? Iya, nggak usah bohong.
Berarti kita tidak cocok mengucapkan marhaban ya Ramadan. Padahal kata Rasulullah, seandainya umatku ini tahu akan rahasia dalam bulan Ramadan itu, saya percaya mereka akan berharap bahwa semua bulan-bulan inilah bulan Ramadan. Tapi karena kita nggak tahu, seminggu pertama saja kita bahagia Ramadan datang kan? Ya Bu ya? Seminggu pertama ya Pak ya? Sudah itu? Halo? Hai, halo? Hai? Halo, hai? Kata para ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandanya Anda betul-betul berRamadan. Tandanya Anda diterima ampunannya di bulan Ramadan. Ukuran yang pertama adalah satu, ingat oma-oma, malam puasa nanti timbang berat badanmu. Ini jujur ini, betul. Seorang syekh di Madinah sana, timbang berat badanmu. Kalau berat badanmu berkurang, Ramadan berakhir, dosamu diampuni. Woi, besok timbang badan ya, Bu. Apa? Kalau Bapak udah kurus sekali, nggak usah lagi kan? Kalau berat badanmu katanya berkurang selama bulan Ramadan, berarti Allah mengampuni dosamu. Tapi kalau datang Ramadan malah semakin mengembang, kau adalah bagian kamin shaimin laisa lahu min siyamin illal ju'a wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sebatas lapar dan haus. Inilah puasa kita. Apalagi kalau ibu-ibu, termasuk istri saya juga. Kalau sudah bangun tidur, apa yang dipikirkan, Bu? Masak apa enaknya nih ya? Biar selera makan. Gitu ya Bu ya? Nyari apa ini ya? Ayam? Ayam? Itulah. Kalau sudah bilang buka, semua yang di pinggir jalan itu enggak diboleh. Saya omongan seorang saya yang saya bilang gini ya, tandanya dosamu diampuni satu hari menjelang Ramadan, timbang berat badanmu. Kalau berat badanmu berkurang, dosamu diampuni. Kalau berat badanmu bertambah, dosamu bertambah. Bulan Ramadan. Cocok? Cocok Ibu? Cocok kata Ibu itu. Nah, hitung-hitung diet. Masuk akal lah. Kalau tidak Ramadan kita makan 3 kali. Sudah makan mentongnya banyak. Jam 10 cari cemilan, jam 3 cari cemilan, ngopi, nongkrong sana sini. Bulan Ramadan kan enggak. Makan cuma 2 kali. Biasa makan pagi pun nggak selera sikit. Harusnya masuk logika, turun berat badan. Harusnya belanja berkurang dari 2 juta menjadi 1 juta. Ini tambah banyak ya Pak ya. Datang Ramadan, tambah poning ayah-ayah dari mana cari uang tambahan. Kebalik. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita perbaiki cara Ramadan kita. Jangan selalu memikirkan mau makan apa, sahur apa, buka apa. Mari kita rubah cara Ramadan kita. Kalau Ramadan itu datang, banyak-banyaklah membaca Quran. Bulan Ramadan, bulan Quran. Sangat aneh, sangat ganjil kalau ada orang puasa tidak baca Quran. Hei, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ciri khasnya Ramadan itulah baca Quran. Tidak berRamadan, seseorang itu disebut tidak berRamadan kalau dalam 1 hari dia tidak ada membaca Al-Quran.
Enggak. Ciri khasnya Quran. Halo. Makanya ibu kalau para sahabat, ulama tabi'in, ada yang sampai 3 kali khatam, ada yang sampai 10 kali khatam dalam 1 bulan. Kita memang khatam juga ya kan, tapi khatam rombongan di masjid. Ibu-ibu bikin kelompok, kau juz 1, kau juz 1, 5 hari khatam. Ya Bu ya, perbaiki cara Ramadan kita, jangan lagi yang kita pikirkan apa bukaan yang enak, apa sahur yang enak. Jangan. Belanjalah seperti biasa kita belanja sehari-hari. Bahkan kurangi. Jangan malah bertambah. Mubazir. Seperti biasa sajalah. Ibu belanja pagi untuk kebersihan seperti itu ajalah. Kalau sehari-hari cukup 50.000, Ramadan kalau bisa 30.000. Ya, halo, Mama sekalian, jangan senyum-senyum aja lah, Bu. Ya, dipraktekkan. Anak Ustadz sekalian, halo. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Tidak terasa kalau nggak salah kita. Kemarin Sekretaris MUI di Masjid Agung mengatakan ini serentak. Tidak ada lagi yang beda Muhammadiyah maupun pemerintah. Puasa kita tanggal 1. Artinya apa? Tak sampai seminggu lagi. Sabtu depan. Oke. Tentunya kita berharap Allah berikan kita kesehatan. Amin. Allah berikan kita uang yang banyak. Allah lunasi utang-utang kita. Anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, penghafal Quran insya Allah. Sampai Ramadan datang nanti, kalau itu Ramadan kita, itulah Ramadan terbaik yang pernah kita jalani. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita songsong Ramadan ini dengan hati yang bersih, dengan ilmu yang bermanfaat. Belajar lagi, belajar tentang jangan tentang hal-hal yang membatalkan puasa saja, pelajari juga hal-hal yang membatalkan pahala. Yang membatalkan pahala puasa. Ya kan Amin? Iya deh. Iya. Si Amin namanya? Ya. Iya, Amin namanya? Amin. Oh, amin, alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, sudah jam 10 lewat. Langsung doa ini ya. Mana panitianya ini? Kita tutup lah ya. Besok sekolah kan? Sekolah 10.15. Ayo kita doa. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara Isra Mi'raj kita ini dengan memohon berkah pada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan-urusan kita dilapangkan oleh Allah. Semua kesulitan-kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Semua harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت
اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدا على دعوتك وتعاهدا على نشرة شريعتك، فوسك اللهم رابطتها وأدم مدها وحدها سبلها واملكها بنورك الذي لا يحبو، واشرح صدرها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيا بمعرفتك، وأمنها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Sekali lagi, salatullah salamullah ala Taha. Salatullah ala Yasin. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.